إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعد أما بعد فيا أيها الجماعة الجمعة رحمكم الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Sadaqallahul azim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan selalu kita bersyukur, memuji-muji Allah, maka akan menambahkan ketakwaan kita kepada Allah. Lidah yang biasanya kering oleh ayat-ayat Allah, oleh asma-asma Allah, kalau kita biasakan, kalau kita latih lidah kita selalu basah dalam mengucapkan asma-asma Allah, maka itulah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudara-saudara, bapak-bapak sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini putarannya begitu-begitu saja. Wa tilkal ayyam nudawwiluha linnas. Inilah hidup. Itulah hari yang kami putarkan, kami gulingkan, kami gulirkan bagi manusia. Dari dulu sampai sekarang putarannya tetap begitu saja, tidak ada perubahan sama sekali. Tapi sadarkah kita, ingatkah kita apa yang sudah kita lakukan dalam putaran bumi tersebut, putaran waktu tersebut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada para sahabatnya pada suatu hari ketika Nabi duduk-duduk bersama sahabat, Nabi menjelaskan ada tanda-tanda akan berakhirnya kehidupan di muka bumi ini. Yang pertama disebutkan Rasulullah, hadis ini ada di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Sahih Bukhari hadis nomor 197 dan Muslim hadis nomor 7091. Disebutkan yataqarubuz zaman, hari-hari saling mendekati. Ada dua masa yang saling mendekati, awal masa dan akhir masa. Apa yang dimaksud mendekati? Dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam syarah daripada Fathul Bari, menjelaskan adamu barakah, hilangnya keberkahan di dalam putaran kehidupan ini. Apa sebab? Karena kita tidak menghargai waktu, tidak mau menggunakan waktu sebaik-baik mungkin. Maka
akan terasa waktu itu sangat berputar begitu cepat. Kadang baru pagi sudah terasa sore hari, baru masuk sore hari sudah mata mengantuk, mulai lelap untuk tidur malam. Begitu putaran selanjutnya, besok terulang hal yang sama. Inilah, kata Imam Nawawi, hilangnya keberkahan hidup. Maka seakan-akan terasa putaran bumi ini, putaran waktu ini sangat singkat. Di dalam Al-Quran 6 kali dijelaskan bahwasannya pentingnya tentang masa dan waktu itu. Wal fajr, demi waktu fajar. Wad duha, demi waktu duha. Was subhi, demi waktu subuh. Wan nahar, demi siang hari. Wal as, demi waktu petang. Wal lail, demi malam hari. Allah telah bersumpah demi waktu-waktu tersebut. Lantas kita sebagai hamba yang penuh dengan dosa, penuh dengan kehinaan, apakah kita kurang menghargai waktu? Al-waktu kasayf, waktu itu seperti pedang. Illam taqta, kalau kau tidak potong pedang itu, qata'aka, pedang itulah yang akan memotongmu. Waktu itu kalau kita tidak pergunakan, maka kita habis ditelan oleh waktu. Sebab pertama tadi, hilangnya keberkahan di atas muka bumi Allah, disebabkan karena kita terlalu sibuk dengan mengejar urusan dunia, melupakan urusan akhirat. Maka apapun upaya kita, kerja kita sekeras apapun, kalau kita tidak menghargai waktu, maka kita akan ditelan oleh waktu tersebut. Kelak di akhirat Allah akan pertanggungjawabkan, waktu ini untuk apa kau pergunakan? Waktu ini sudahkah kau bagi-bagi antara ibadahmu, kerjamu, dan istirahatmu? Kadang kita terbalik, begitu sibuk kerja lupa akan ibadah. Begitu pula ada orang yang terlalu sibuk ibadah, tidak mau bekerja. Itu pun salah. Kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinasihatkan oleh Nabi, pergunakanlah waktu semaksimal mungkin, sebaik-baik mungkin. Itu yang pertama yang disebutkan oleh Rasulullah, waktu ini sangat singkat. Inilah yang terjadi tanda-tanda akan berakhirnya zaman, tanda-tanda akan hilangnya perputaran waktu tersebut. Apakah pada waktu sekarang ini, kejadian ini, singkatnya waktu yang kita rasakan ini, apakah memang benar-benar sudah singkat? Begitulah yang kita rasakan. Tidak banyak dari kita yang merasakan itu. Yang kedua yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yuqbidul ilm. Di dalam Sahih Muslim disebutkan, wa yanqusul amal. Amal berkurang, ilmu digenggam. Maksudnya gimana? Sebab oleh orang-orang yang tidak mau menggunakan waktu, yang tidak pandai mengatur waktunya, maka amalnya sedikit-sedikit akan berkurang, hilang, bahkan lenyap sama sekali. Ilmu yang ada di dalam pikirannya bisa hilang. Ilmu yang ada pada ulama akan diangkat Allah. Allah tidak mengangkat ilmu itu dari dada manusia. Tetapi Allah yurfa'ul ilm, mengangkat ilmu bil mautil ulama. Orang-orang alim di antara kita yang Allah matikan terlebih dahulu. Jika orang yang alim berilmu mati dengan membawa ilmunya, kita yang tidak mau mengambil ilmu darinya, dia ditelan masa, kita pun akan habis ditelan oleh masa tersebut. Apa sebab lagi kenapa ilmu itu bisa diangkat? Kita kurang ajar kepada alim ulama. Tidak ada adab, tidak ada sopan santun kepada orang-orang alim.
Memang jelas kita tidak tahu siapa orang alim di antara kita. Kita tidak pernah tahu siapa orang alim. Mungkin dia yang pakaiannya biasa-biasa ternyata memiliki ilmu yang begitu banyak. Oleh sebab itu, siapapun orangnya, siapapun dia, mulailah menghargai. Apapun statusnya, apapun pekerjaannya, hargailah seseorang itu. Demi selamatnya kita daripada membenci orang-orang yang berilmu. Kita bayangkan, andaikan alim-alim ulama dimatikan Allah, kemana ilmu akan kita cari lagi? Siapa yang akan membangun kampung kita ini? Siapa yang akan mempertahankan iman kita kalau bukan mereka orang-orang yang alim? Selanjutnya dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yulqashuh. Nanti kalian akan ketemui, kalian akan jumpai banyak orang yang memiliki sifat syuh. Imam Baghawi menjelaskan dalam tafsir Ma'alimut Tanzil yang disebut asyuh adalah akbahu minal bukhli. Syuh itu lebih parah, lebih jelek daripada perbuatan pelit. Kalau orang pelit, dia mungkin tidak mau membagi duitnya, hartanya kepada orang lain. Tetapi syuh lebih parah lagi, jangankan untuk memberi orang lain, untuk makannya sendiri pun dia tidak mau mengeluarkan duitnya sendiri. Dia rogoh dari kantong-kantong orang, dia rogoh dari bendahara-bendahara. Inilah banyak terjadi di mana-mana, khususnya para pejabat kita yang rakus akan harta. Korupsi di mana-mana merajalela. Tidak pula terlepas dari diri kita pribadi. Mungkin kita sedikitnya memiliki sifat seperti itu, yang tidak mau mengeluarkan duit, bahkan tidak mau memakai duit sendiri untuk kebutuhan hidup kita sendiri. Inilah yang dikhawatirkan Rasulullah. Sebab kenapa ini bisa terjadi, sifat syuh ini bisa merajalela? Karena tidak terbiasa bersedekah, malas menolong orang lain, tidak mau, hilang perhatian dari diri kita. Inilah bencana yang besar. Seseorang yang membiasakan memberi, tentulah itu akan menjadi kebiasaan dia. Kemudian kebiasaan tersebut jika dia tidak lakukan, itu seperti kebutuhan. Dia akan resah kapanpun kalau dia senantiasa lupa akan memberi. Maka khatib berwasiat kepada jamaah sekalian, mari sama-sama kita tinggalkan sifat syuh. Semoga kita bukan daripada golongan orang-orang tersebut. Dengan membiasakan bersedekah, menginfakkan harta di jalan Allah, membangun masjid walaupun hanya sesak semen, menyantuni anak-anak yatim piatu, bukan hanya yatim tapi piatu juga. Dijelaskan di dalam tafsir bahwasannya yatim itu bukan hanya orang yang meninggal ayah, tapi juga orang yang mati ibunya. Yatim piatu itu ada haknya. Maka sama-samalah kita selesai daripada sholat ini di hari yang baik, di hari Jumat, biasakan menyantuni anak-anak yatim piatu. Walaupun hanya 1.000, 5.000 yang kita berikan, itu sangat berarti bagi mereka. Biasakan terus setiap Jumat memberi, setiap Jumat memberi, maka akan menjadi kebutuhan kita. Dan insya Allah kita akan terlepas daripada sifat syuh yang dijelaskan Rasulullah, tanda-tanda umat akhir zaman. Selanjutnya, tuzharul fitan. Jelas fitnah-fitnah itu. Apa itu sebenarnya fitnah? Di dalam Al-Quran dijelaskan ada 3 maksud daripada fitnah, 3 penjelasan. Yang pertama dijelaskan dalam surat Al-Anfal ayat 25. Wattaqu fitnah la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kepada perbuatan fitnah. Takutlah kepada fitnah yang menyebabkan tertimpa musibah
bukan hanya orang yang alim saja, bukan hanya orang yang zolim saja, orang alim pun akan mendapatkan fitnah itu. Pengertiannya adalah azab. Fitnah itu bisa dijelaskan yang pertama sebagai azab. Apa itu azab? Nasihat untuk kita. Nasihat musibah. Fitnah diartikan sebagai musibah. Artiannya apa dalam ayat ini? Maka saling sesamalah kita. Kalau merasa kita bertakwa kepada Allah, merasa beriman kepada Allah, mari kita pedulikan sesama kita, agar kita tidak terkena daripada bencana yang Allah timpahkan kelak nanti. Apakah kita merasa paling alim? Apakah kita merasa paling baik amalnya? Kalau kita tidak peduli sesama. Rasulullah SAW manusia yang paling bagus imannya, yang paling banyak amalnya, yang paling tinggi ketaatannya. Namun apakah beliau solat saja, puasa saja? Tidak. Beliau peduli kepada sesama. Jika ada salah satu di antaranya berbuat maksiat, beliau tegur, beliau nasihati. Maka contohlah pribadi beliau. Yang kedua yang dimaksud daripada fitnah dijelaskan dalam surat Al-Anfal juga ayat 28. Wa'lamu, ketahuilah, annama amwalukum, sesungguhnya harta-harta kalian, wa amwalukum wa auladukum, anak-anak kalian, putra-putri kalian, fitnah, menjadi fitnah bagi kita. Maksudnya apa? Ujian. Ujian dari Allah. Harta kita ujian dari Allah. Anak kita ujian dari Allah. Maka kemana harta itu akan kita belanjakan? Kemana harta itu akan kita habiskan? Kemana anak itu akan kita ajarkan pendidikannya? Kemana arah anak itu akan kita bina masa depannya? Ini menjadi fitnah, menjadi ujian bagi kita. Juga tidak terlepas kepada anak-anak saudara kita, anak tetangga kita. Mari sama-sama khotib berwasiat kembali. Ingatkanlah diri kita masing-masing, anak keluarga kita, tetangga kita, untuk betul-betul dalam menjaga harta dan kemuliaan keluarganya. Selanjutnya, fitnah yang dimaksud di dalam surat Al-Baqarah dijelaskan dalam ayat 191 disebutkan, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Maksudnya apa? Apakah fitnah ini tuduhan? Apakah intimidasi? Iya, bisa saja. Tapi semua kitab tafsir menyebutkan, baik kitab tafsir Tabrani, Tabari, Al-Baghawi, Ibnu Katsir, Jalalain menyebutkannya dimaksud fitnah adalah syirik wal kufur, sifat atau kekufuran kepada Allah. Inilah yang dimaksud fitnah yang terakhir. Apakah tudingan-tuduhan intimidasi tadi termasuk daripada fitnah? Benar. Seseorang yang menuduh orang yang berbuat kezaliman atau berbuat salah padahal belum ada bukti, tidak ada kebenaran seseorang berbuat salah, itu termasuk daripada persaksian palsu atau sumpah palsu. Dan sumpah palsu, persaksian palsu adalah syarat daripada kesyirikan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dapat diartikan fitnah yang terakhir juga menghina, mencaci maki, memukul, bahkan tidak peduli sesama pun itu fitnah yang dimaksud, lebih kejam daripada pembunuhan. Walaupun arti sebenarnya adalah kesyirikan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yuksirul haraj, nanti akan banyak merebak di mana-mana, merajalela al-haraj, perbuatan haraj. Wa mal haraj ya Rasulullah? Apakah haraj itu ya Rasulullah?
Qala al-qatlu al-qatlu. Pembunuhan banyak kita ketahui di media-media televisi, YouTube, di mana-mana berita mengabarkan banyak terjadi pembunuhan di mana-mana. Bahkan ada seorang ayah yang membunuh anak, anak membunuh ayah. Apakah itu yang dimaksud? Iya. Juga tidak terlepas pembunuhan yang terjadi kepada saudara-saudara kita di Palestina, di Rohingya, di Suriah, yang orang-orang kafir membabi buta membunuh orang-orang saudara kita. Inilah yang dimaksud pembunuhan terjadi di mana-mana. Dijelaskan dalam riwayat Imam Tabarani, dalam hadis yang disebutkan bahwa al-harth juga adalah al-qatlu wal kadhbu. Pembunuhan dan pembohongan, pendustaan, penipuan, sumpah di mana-mana, janji di mana-mana, tapi tidak pernah ditepati. Terjadi di mana-mana. Bahkan di negeri kita tercinta banyak terjadi sumpah palsu, janji-janji palsu. Apabila itu semua terjadi, maka itulah pertanda akan berakhirnya putaran bumi ini, akan berakhirnya kehidupan di bumi ini. Inilah yang bisa khatib sampaikan, khatib simpul dalam satu hadis tadi. Maka marilah kita sesama menjaga 5 hal tersebut. Yang pertama, jagalah waktu, karena waktu singkat, yataqarabuz zaman. Yang kedua, yuqbidul ilm, ilmu diangkat, digenggam. Maka marilah kita sama-sama belajar lagi, walaupun usia kita sudah tua, tidak menutup kemungkinan untuk kita belajar, terus belajar, menuntut ilmu agama Allah. Yang ketiga, tuzhar yulkusyuh, terjadi di mana-mana kalian jumpai nanti orang-orang yang memiliki sifat syuh. Khatib juga menghimbau kepada diri pribadi juga semuanya, mari kita biasakan memberi kepada sesama agar terhindar daripada sifat syuh tersebut. Yang keempat, tuzharul fitan, merajalela, sudah nampak jelas di mana-mana fitnah yang kategori 3 tadi. Yang terakhir, al-haraj, pembunuhan, kedustaan terjadi di mana-mana, sehingga kita harus menjauhi daripada 5 perilaku tersebut. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu, kecuali mereka orang-orang yang beriman, wa tawassau bil haq, yang saling menasihati, menegur dalam kebenaran, wa tawassau bis sabr, saling menasihati, menegur dalam kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Faya ayyuhal jama'atil jumu'ah rahimakumullah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah ta'ala faqad fazal muttaqun, kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض عنهم عن أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة رسول الله أجمعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات اللهم انصر الإخواننا المسلمين في كل مكان اللهم انصر الإخواننا المسلمين والمجاهدين في كل مكان اللهم انصر الإخواننا المسلمين والمجاهدين في كل مكان اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يؤتيكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر